dan sebenarnya ya lebih minta izin. Terus aku juga meminta untuk kalau emang ada hal yang peran Vina ini ya seperti yang kalian tahu, kalian juga udah tahu sosoknya karena gue juga udah pasti udah pada tahu sih sama sosok almarhumah ini. Cuman karena gak ada yang benar-benar menjelaskan beliau ini karakternya gimana, jadi untuk karakternya sendiri sih aku tetap bangun lagi, aku bikin dia emang sebagai anak SMA aja yang emang lagi menikmati masa mudanya. Terus juga beliau kan modeling, fashion show cukup eksis juga pada saat itu, pada 2016 kebetulan kan itu timelinenya. Jadi ya karakternya sebenarnya anak SMA aja sih sama ini. Kalau untuk Linda sendiri, dia kan kalau salah Vina itu baru kan, kalau baru ya, anak baru nggak sih? Ya, anak baru di iya, tapi nggak diceritain di film. Tapi background timeline itu Vina itu anak baru, dan dimana Linda yang mau menemani Vina ya. Karena Linda ini cukup, buat karakteristiknya yang aku buat, Linda setia kawan, dan tapi dia sangat berbanding terbalik dengan Vina. Kalau Vina sendiri yang eksis, Linda yang hanya cheer di belakangnya. Jadi dia mendukung apapun yang Vina lakukan, dan pastinya dia menjadi tempat curhatnya Vina. Dan iya, juga sempat dibully, dan dimana ada Vina di situ ada Linda, dan Linda juga nggak segan-segan untuk stand up buat Vina. Dan karena mungkin itu yang bikin ikatan Vina dan Linda itu sangat amat kuat ya, sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali saat almarhumah sudah meninggal. Maksudnya Vina yang memilih Linda untuk memasuki. Jadi menurut aku Linda itu sangat dekat sekali dengan almarhumah, dan tetapi beda dengan Vina, Linda sangat menyimpan rasa, dan dia jadi sebenarnya tahu apa yang terjadi, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk speak up, dan itu karena kejadian yang itu sih seperti itu. Nah, kamu ada perasaan gugup sendiri nggak sih? Ini kan peran peran Vina sendiri viral dan menarik perhatian banyak publik sendiri dari 2016 sampai sekarang. Kamu ketika di dapur ada perasaan kayak aduh gugup kah atau mungkin beban kah, seperti apa? Kebetulan juga ini film pertama aku sebagai pemeran utama, pasti tantangan ada, rasa gugup juga nggak mungkin nggak ada. Cuman seperti yang tadi aku udah bilang juga sebelumnya waktu pas lagi launching tadi, awal tuh aku ngerasa aku sempat ragu, aku sempat mau nolak ini karena aku ngerasa aku kayaknya belum mampu deh. Cuman setelah ngobrol lagi dan aku juga ketemu sama keluarganya, dan mereka juga bilang kalau aku yang paling mendekati misalnya secara fisik mirip sama almarhumah, jadi harusnya itu bisa membantu buat yang nonton juga untuk lebih relate lagi ke ceritanya. Cuman anehnya itu ya, setelah karena aku tuh sempat ngobrol lumayan panjang sama salah satu keluarga itu, neneknya almarhumah, karena beliau yang relasinya lumayan dekat selain Mbak Marli dan ibunya atau abahnya itu neneknya juga, cuma kebetulan nggak bisa hadir katanya. Aku ngerasa selama syuting jadinya beban itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba semuanya dipermudah dan lancar, dan aku nggak yang jadi mikirin aduh nanti acting aku harus kayak gimana ya, nanti nangisnya gimana, kesakitannya gimana, tiba-tiba semuanya ngalir. Makanya aku bilang film ini aku kerjakan dengan hati banget, jadi semoga nyampe ke kalian juga nyampe ke hati. Sebelum syuting kan kamu bilang nyekar ke makam almarhum. Iya. Apa yang kamu utarakan ke makam? Minta izin buat di sana. Atau gimana, terus ada spiritual apa sih di sana? Waktu ziarah aku lumayan ada obrolan cukup panjang, karena emang ya itu sebenarnya lebih apa yang aku rasakan, aku terbuka sama almarhumah, dan sebenarnya ya lebih minta izin. Terus aku juga minta untuk kalau emang ada
hal yang sekiranya salah atau hal yang sekiranya ini bukan salah satu ceritanya atau ini alurnya salah, tolong dikasih tahu lewat apa aja, mungkin jadi syutingnya jadi dihambatin atau pemain tiba-tiba jadi gimana, maksudnya kasih kita tanda supaya bisa diperbaikin. Tapi ternyata selama syuting sih lancar-lancar aja, jadi aku rasa almarhumah juga terbantu, apalagi dengan setelah nonton ini harusnya juga lebih banyak doa lagi yang mengalir ya. Ya dalam film ini kan salah satu adegan yang viralnya itu adalah saat kemasukan ya, Ya. di mana almarhumah itu ingin meminta keadilan atau pertanggungjawaban. Pada saat kalian memerankan itu, apakah rasa ingin menuntut keadilan itu masih ada atau tidak? Terutama Gisel sih, Gisel yang memerankan saat kesurupan. Untuk adegan kesurupan yang tadi aku jelasin ya, merinding ya tadi, karena kita itu seharian syutingnya berdua, dan menurut aku besar sekali dari pihak almarhumah yang ingin menyampaikan rasa menyampaikannya, karena yang lagi-lagi yang aku rasakan waktu itu aku merasakan, aku tidak hanya merasakan apa yang dirasakan almarhum, tapi aku diperlihatkan sepotong-sepotong, walaupun aku percaya mungkin apakah aku terlalu mendalami, apakah aku terlalu berimajinasi apa yang aku rasakan, apa yang aku udah dengar. Jadi aku kan metodenya untuk agar gimana bisa terhubung, aku mendengarkan rekaman itu berkali-kali sampai nada suara itu biar sampai sama persis, tapi aku tidak mencoba menirukan, tapi aku mencoba merasakan, sehingga saat kejadian kesurupan itu benar-benar apa yang dirasakan almarhumah itu sampai kadang mereka yang di sekitar di cast waktu di onset tuh merasa bisa oh gak apa-apa karena aku lost, karena yang dirasain waktu itu kan aku pakai softline putih, jadi aku nggak ngeliat apa-apa, jadi ya aku cuma ngeliat adegan yang aku nggak tahu sekiranya itu emang disampaikan oleh almarhumah atau bukan, tapi seperti itu sih. Jadi emang besar sekali menurut aku apa yang harus, dan menurut aku untuk penonton ini sangat amat triggering ya filmnya, jadi disiapkan juga yang ingin nonton, karena pesan yang kita ingin sampaikan bukan hanya sekedar horor aja, tapi kita menyampaikan bahwa ini loh dampak dari bullying, ini dampak dari kekerasan seksual, dan jika dibiarkan itu dampak yang afternya, before dan afternya, dan di kejadian itu seperti itu. Misalkan